Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semua, karena Tuhan menyiapkan berkat-berkat yang baru juga buat setiap anak-anaknya tanpa kecuali. Berkatnya pasti berkat yang luar biasa juga. Sebelum kita menerima seluruh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat-Nya dengan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Kau Allah yang menyediakan segala berkat-berkat terbaik bagi kami semua. Pagi hari ini kami mau juga diberkati oleh kebenaran-Mu. Kami mau siapkan hati, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan, berikan hikmat-Mu, dan kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini masih dengan tema jangan. Hari ini temanya adalah jangan menghakimi. Diambil dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, jangan menilai sebuah buku dari sampulnya saja. Pepatah itu menasihati kita untuk tidak buru-buru menghakimi dari penampilan seseorang. Sebagian orang cepat berprasangka buruk, yaitu cepat mengkritik orang lain, terutama jika mereka tidak menyukai orang tersebut atau tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Intinya, Yesus melarang kita menjadi hakim untuk menghakimi orang lain. Tentu ada alasan di balik larangan ini. Ya, tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita bisa begitu cepat bereaksi menempatkan diri kita sebagai hakim di atas orang lain, lalu memandang mereka sebagai terdakwa dan menjatuhkan vonis bersalah serta hukuman atas perbuatan yang mereka buat. Padahal belum tentu apa yang dituduhkan itu benar. Belum tentu penilaian kita juga benar. Bahkan kalaupun itu benar, seseorang terbukti bersalah, tetap saja bukan urusan kita untuk jadi hakim atas dia. Karena kita juga tidak layak menjadi hakim. Yesus tahu kalau kita tidak layak untuk menghakimi. Maka dia memperingatkan kita. Mari kita lihat kenapa kita gak layak jadi hakim untuk seseorang. Kita adalah orang berdosa juga. Jadi, apa bedanya dengan orang yang kita hakimi? Kita sama-sama orang yang berdosa. Jadi, hanya Yesus yang berhak menghakimi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah untuk tidak menghakimi di ayat pertama sering diartikan keliru bahwa kita tidak boleh mengkritik atau memperbaiki kesalahan orang lain. Padahal konteksnya perintah itu hanya mengatakan bahwa kita harus berhati-hati ketika melakukannya. Kita harus terlebih dahulu mengeluarkan balok kesalahan kita sebelum mengkritik selumbar kesalahan orang lain. Istilah balok menggambarkan kesalahan-kesalahan besar, sementara selumbar menggambarkan kesalahan-kesalahan kecil. Terlalu cepat atau mengoreksi orang lain akan membuat kita jadi orang munafik. Jangan-jangan letak masalahnya bukan terletak pada diri orang lain itu, namun pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus mengoreksi diri kita terlebih dahulu sebelum mengoreksi atau menghakimi orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan untuk tidak mudah menghakimi orang lain, karena kami juga orang yang berdosa dan terbatas. Kami juga mau belajar kembali lagi Tuhan, mengoreksi diri kami terlebih dahulu sebelum kami juga memberikan koreksi kepada orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan mengalir juga atas kehidupan setiap kami, memberkati apa yang kami upayakan dari pagi sampai malam nanti. Damai sejahtera, sukacita Roh Kudus menyertai kami senantiasa.
Kami terima setiap berkat-berkat Tuhan yang berlimpah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.